jadi presentasi dari diriku saat ini. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini kita akan bahas tentang hobi dan juga keahlian. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Muhammad Adam Panggilan ST dari program studi kimia angkatan tahun 2025 stres. Nah, untuk hobi aku sendiri adalah lari. Lari adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh lebih cepat daripada berjalan, sehingga kedua kaki kita sesaat tidak menyentuh tanah secara bersamaan. Kenapa aku menjadikan lari untuk sebagai hobi pada saat ini? Karena menurutku sebagai mahasiswa, olahraga yang paling mudah dilakukan adalah berlari, karena tidak memerlukan banyak sekali barang dan juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, menurutku sebagai mahasiswa kita masih penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Jadi aku menjadikan lari sebagai olahraga, sebagai hobiku adalah agar aku tetap bisa produktif aktif dalam berkegiatan fisik. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ada namanya keahlian. Untuk keahlian itu adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu bidang atau pekerjaan tertentu yang diperoleh melalui proses belajar, latihan, dan juga pengalaman. Next. Nah, untuk keahlian aku sendiri ada di bidang public speaking. Nah, public speaking itu adalah kemampuan menyampaikan informasi, gagasan, atau pendapat di depan banyak orang secara jelas, terstruktur, dan percaya diri dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur audiens. Kenapa aku menjadikan public speaking sebagai bidang yang aku merasa ahli? Sebenarnya, aku merupakan bukan orang yang cukup ahli dalam bidang public speaking, namun saat ini aku merasa keahlianku ada di bidang public speaking karena aku masih semangat untuk mengembangkan public speakingku dan aku percaya bahwasanya public speaking ini dapat membawaku ke masa depan yang jauh lebih baik. Next, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dan bisa aku berikan kepada teman-teman. Jika ada yang kurang, aku persilakan teman-teman untuk bertanya. Baik, Regina, aku persilahkan. Adam mau tanya, cara kamu belajar untuk public speaking itu gimana ya? Terutama kan dari kepercayaan diri, terus dari teknik ngomong, dan mungkin yang lainnya yang bisa membantu kamu kayak sekarang. Baik, terima kasih banyak Regina atas pertanyaannya ya. Kalau dari aku sendiri, cara aku mulai belajar public speaking adalah dengan menonton berita. Karena sejak kecil aku cukup suka sekali nonton berita karena aku suka bagaimana wartawan atau pewawancara itu membawakan sebuah berita. Dan aku juga sering mendengarkan suara-suara announcer dari KAI ataupun pesawat terbang. Dan aku juga belajar dari beberapa pengalamanku menjadi moderator ataupun menjadi master of ceremony ketika sekolah. Maka dari itu aku memiliki bekal untuk belajar public speaking. Gitu. Cukup, Regina, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, terima kasih Adam jawabannya. Jadi teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya, aku persilahkan. Cukup, Dam. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke teman yang selanjutnya. Lebih rileks dan hiburan buat aku. Yang pertama itu menambah wawasan dan kosakata. Nah, saat aku baca novel, aku bisa mengetahui lebih banyak lagi hal-hal baru dan kosakata yang baru. Nah, yang kedua itu melatih imajinasi dan kreativitas. Nah, saat baca novel, pastinya bisa membayangkan bagaimana cerita tersebut dan bagaimana perasaan dan suasana di cerita tersebut. Nah, yang ketiga, mengurangi stres serta menjadi hiburan. Nah, di sini aku
seperti tadi, aku suka baca novel karena bisa menghilangkan stres bagi aku. Nah, kita kan lagi banyak tugas nih. Nah, aku tuh kalau lagi stres itu sukanya baca novel. Nah, yang terakhir, terus dari situ aku mulai belajar masak biar aku bisa kreativitas dalam mengolah menu. Nah, aku suka buat coba-coba resep baru dan mengkomunikasikannya dengan bahan-bahan yang lain. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan ketelitian dan kesabaran. Nah, pastinya kalau kita nggak teliti masak, itu pasti rasanya kurang. Misalnya, kalau kurang garam itu pasti hambar. Kalau garamnya kebanyakan pastinya asin. Dan kita juga butuh melatih kesabaran untuk menunggu si masakan ini untuk matang. Nah, yang terakhir itu menjadi keterampilan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan masak sendiri, aku bisa jadi lebih mandiri dan pastinya akan lebih hemat seperti kita anak kos ini. Nah, next. Nah, kesimpulannya itu, membaca novel membantu aku menambahkan pengetahuan, melatih imajinasi, dan memberikan hiburan. Sementara memasak merupakan keahlian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aku, sekaligus melatih kreativitas dan kemandirian. Kedua kegiatan ini memberi manfaat positif bagi pengembangan diri bagi aku. Oke, sekian teman-teman. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, Moga izin bertanya kepada Viola, bagaimana cara kamu membagi waktu kamu di tengah kesibukan kuliah dengan tetap menjalankan hobi kamu seperti memasak, membaca novel, yang mana membaca novel itu sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Bagaimana cara kamu bisa membagi um, waktu untuk hobi kamu dan juga untuk kuliah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Adam. Nah, aku membagi waktu itu biasanya kalau sebelum tidur, aku nggak tahu kenapa harus baca novel dulu sebelum tidur baru bisa tidur. Nah, kalau di masak ini, sebenarnya sewaktu kos ini, aku jarang masak karena ya kita kan banyak tugas. Nah, aku tuh dari dulu emang suka masak. Nah, aku lebih banyak masak tuh waktu di rumah. Waktu di kos pernah masak, cuman jarang karena ya kita kan banyak tugas, jadi nggak sempet gitu. Nah, itu terjawab nggak, Dam? Ya, terima kasih banyak Viola. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari aku cukup, Vio. Oke, terima kasih. Aku tutup. Oke, nih. Terima kasih. Terusnya sekarang itu lagi orang-orang pada sibuk banget jogging, running, ataupun olahraga lainnya kayak padel. Nah, apa itu jogging? Jogging itu aktivitas berlari dengan kecepatan ringan hingga sedang. Dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, dapat dilakukan oleh berbagai usia, tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Jadi jogging itu bisa dilakukan oleh siapa aja, mau itu anak kecil, muda, ataupun orang tua. Lalu jogging itu tidak perlu memerlukan alat yang rumit. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya itu ada pengalaman jogging aku. Awalnya di awal orang-orang pada hobi jogging, aku sebenarnya mau juga, cuman karena aku nggak terlalu ngikutin tren-tren sekarang, jadi aku awalnya nggak ikut jogging juga. Cuman akhir-akhir ini karena libur juga, sore itu bingung mau ngapain, jadi mungkin aku beralih ke jogging.
Awalnya tuh sore-sore jalan, ngeliatin orang-orang, ternyata bikin relax pikiran. Jadi kayak why not, kenapa nggak jogging aja tiap sore. Dan ternyata itu ada efeknya guys, jadi pikiran lebih relax, terus jadi lebih apa ya, sosialisasi juga kan ketemu orang-orang. Oke, next. Oke, itu selanjutnya ada manfaat jogging. Itu manfaat jogging itu menyehatkan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga berat badan ideal, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan kualitas tidur. Nah, salah satu manfaat jogging yang aku rasain itu adalah meningkatkan kualitas tidur. Aku jadi nggak bisa begadang, jadi jam 10 itu udah ngantuk. Jadi kalau misalnya aku nggak begadang, aku paginya itu bangunnya segar. Lalu itu menjaga suasana hati, aku jadi lebih bisa ngatur mood aku, nggak gampang kemudian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada teknik jogging yang benar. Itu yang pertama, lakuin pemanasan dulu selama 5-10 menit. Itu yang utamain dulu pemanasan di kaki guys, karena itu sering kram, karena kalau misalnya nggak biasa jogging, itu bakalan kram kalau nggak pemanasan. Terus gunain sepatu olahraga yang nyaman, jaga postur tubuh tetap tegak, ayunkan tangan secara alami, atur napas secara teratur, dan akhiri dengan pendinginan dan peregangan agar tidak cedera. Oke, selanjutnya. Terus untuk hal yang perlu diperhatikan itu adalah minum air yang cukup, pilih tempat yang aman dan nyaman, jangan memaksakan diri, tingkatkan intensitas secara bertahap, serta gunakan pakaian yang menyerap keringat. Lalu hentikan aktivitas jika merasa pusing atau nyeri. Kalau memang nggak biasa jogging, itu mungkin awal-awal badannya kayak kaget gitu, karena cedera. Jadi bisa lakukan pemanasan seperti yang awal tadi. Dan jangan memaksakan diri, misal hanya kuat di 1 kilometer, ya nggak apa-apa 1 kilometer. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk kesimpulan dari semuanya. Jogging itu olahraga yang sederhana dan bisa dilakuin kapan aja. Waktunya fleksibel dan mudah dilakuin. Terus kalau misalnya kita sering jogging juga itu bisa membantu kesehatan fisik dan mental, apalagi untuk suasana hati. Dengan teknik yang benar dan dilakukan secara konsisten, jogging dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyain. Oke, boleh. Jadi aku mau tanya Regina, kan di sini jogging ya. Kamu ada nggak sih waktu tertentu biar kamu jogging, atau kamu ada waktu-waktunya kayak misalnya aku pagi harus jogging, sore harus jogging, terus atau seminggu sekali jogging ya, kayak gitu. Ada nggak Regina? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya Utami. Jadi untuk waktu jogging sendiri itu aku nggak tentu. Bisa seminggu sekali atau bisa seminggu 2-3 kali. Nah biasanya itu waktunya itu antara pagi dan sore. Kalau misalnya pagi aku bangunnya cepat, mungkin aku pagi bakalan jogging. Tapi kalau misalnya aku bangunnya telat, aku mungkin bakalan jogging di sore harinya. Gitu Utami. Gimana guys, udah cukup atau ada lagi? Cukup Regina, cukup. Cukup. Oke, kalau gitu aku kembaliin ke moderator. Oke, izin masuk semuanya, izin masuk teman-teman dan Abang Melan. Di sini saya akan mempresentasikan hobi dan keahlian yang saya miliki.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Nurmutia dengan ujung NIM 062. Boleh di next? Ya, di sini langsung ke inti pengertian hobi dan keahlian yang saya miliki. Kalau hobi dan keahlian tadi kan sudah dijelasin oleh teman kita, dan di sini saya akan langsung menjelaskan saja. Yang pertama itu ada keahlian saya, di mana saya memiliki keahlian menari, yang mana itu memiliki pengertian melakukan gerakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada tamu ataupun seseorang yang sedang kita tuju. Adapun hobi saya sebenarnya make up, tapi tidak terlalu dilakukan pada setiap hari atau setiap minggu, namun pada setiap minggu itu pasti akan melakukan hobi saya ini. Lalu selanjutnya untuk tarian yang biasa saya bawain itu tarian sembah atau Sigah Punten, di mana itu tarian khas Lampung yang memiliki fungsi untuk menyambut tamu kehormatan ataupun tamu agung. Boleh di next? Yes, di sini ada kok bisa sih aku itu suka nari sama suka make up. Sedikit flashback, sejak kecil aku suka banget sama hal-hal yang berbentuk lucu ataupun cantik seperti perintilan rambut ataupun perintilan lainnya seperti boneka dan lain-lainnya. Nah, saat dewasa aku mulai koleksi yang namanya make up, di mana itu aku belinya nyicil, dimulai dari eyeshadow ataupun alis ataupun apapun yang aku bisa beli dengan duit yang aku miliki. Dimana aku jika sudah make up itu kayak aku bisa mengekspresikan diri aku melalui hal tersebut tanpa harus memikirkan pandangan orang lain kepada aku. Boleh di next? Oke, di sini ada implementasi di mana tarian pertama yang aku bawain itu ada di Disnatalis Anak Teknik Mesin. Ini first time aku tampil di umum di dalam perkuliahan. Lalu yang kedua itu aku tampil di pelantikan rektor ITERA yang kemarin 2 minggu lalu, di mana itu tamunya luar biasa banyak banget. Next. Oke, yang ketiga ini penampilan aku yang terakhir di Job Himalaya, yaitu aku tampil di acaranya dosen FTIK, khususnya dosen teknik lingkungan, di mana pada acara kali ini dosen tersebut mengundang tamu dari internasional. Jadi pada kesempatan kali ini aku tampil di depan tamu-tamu bule yang dosen tersebut undang. Itu luar biasa, kita mengenalkan budaya Lampung kepada mereka, dan itu gugupnya lumayan gugup. Oke, boleh di next. Oke, di sini kesimpulannya dikit aja. Melalui penggabungan hobi dan keahlian yang aku miliki, aku lebih mencintai diri aku dan lebih percaya diri terhadap sesuatu yang sedang aku lakukan. Oke, sekian dari yang dapat aku sampaikan. Apabila teman-teman ataupun Bang Melan memiliki pertanyaan, boleh diajukan. Terima kasih. Boleh, Adam? Askia, kamu kan banyak banget nih pengalamannya dari adat Lampung itu. Aku mau nanya nih sama kamu, kira-kira kamu punya pengalaman juga nggak sih nari dari budaya lain selain Lampung atau di luar Sumatera gitu, misalnya Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalamannya, dan kamu kira-kira cuma suka hobinya itu nari adat Lampung aja atau suka semua tarian daerah gitu? Oke, terima kasih Adam. Sebenarnya untuk pengalaman aku sendiri itu masih di budaya Lampung. Kenapa?
karena aku masih tinggalnya di Lampung dan aku belum mengikuti atau melakukan tarian lain. Tapi untuk hobi aku sendiri sebenarnya bukan di narinya, tapi aku lebih suka ke lenggak-lenggok atau tentang hal-hal yang membuat kayak centil atau itu kayak dance aku juga suka. Tapi kalau dance kan dia untuk kecentilannya tidak seperti nari, jadi aku lebih condong ke tarian gitu. Ada apakah menjawab? Menjawab sekali Askia. Maaf ya teman-teman, kameraku mati karena aku sambil record. Ya nggak apa-apa. Ada teman-teman, apakah ada lagi? Cukup Kia. Oke, Bang Melan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bang? Dari saya cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke teman-teman lain yang akan melakukan presentasi. Terima kasih. Sebelumnya izin masuk teman-teman dan Bang Benan. Kenalin, nama aku Yurika dari Anim Ujung 42. Di sini aku mau presentasi tentang hobi aku. Yang itu adalah dengerin lagu dan juga nonton film. Jadi menurut aku tuh kuliah itu kan sering banget ya kayak bikin pusing kepala. Terus makanya aku ngerasa salah satu pelarian yang paling instan dan paling gampang buat dilakuin itu adalah denger lagu dan juga nonton film. Terus dengerin juga itu merupakan cara aku berekspresi lewat berbagai hal seru yang aku suka. Ya aku bisa melatih motivasi dan bisa membuat kuliah tuh yang tadinya capek terus bikin bete jadi lebih jauh apa ya lebih hidup gitu kan saat ada waktu itu hobi. Nah lagu-lagu yang paling sering aku suka itu dari Taylor Swift. Dimana aku ngerasa kayak nyambung aja gitu sama lagu-lagu dia. Terutama aku juga suka genre film yang kayak romcom gitu kan. Jadi menurut aku kayak vibe energi di lagu Taylor itu kayak ya nyambung aja gitu kayak apa ya enak aja denger pas lagi santai gitu, nggak yang menggebu-gebu banget nadanya. Nah terus di sini aku mau bilang juga kalau misalkan dari seorang sisi untuk aku lirik-lirik lagu Taylor Swift itu kayak ajaib banget ya, seolah-olah itu tuh emang real dan ditulis buat menceritakan kehidupan perasaan tersendiri gitu. Dia bisa jadi teman belajar yang paling pasti juga. Terus kenapa aku suka banget itu yang pertama tadi sebagai podcast teman, selain dengerin lagu juga nonton cerita-cerita romantis komedi itu bikin hati itu jadi adem gitu kayak apa ya lagi lebih ngerasa hidup tuh nggak monoton kuliah doang gitu. Terus ada juga terapi pikiran dimana di santai dengan lirik gaul dari Taylor Swift itu anehnya malah terus bikin pikiran yang tadinya apa sih jadi lebih cantik. Nah terus bisa juga jadi alasan kenapa sebuah ide kreatif itu muncul karena visual film yang cantik banget dan lagu puitis itu sering ngasih aku ide buat jadi ide kamar atau ide SD yang terus ini kesimpulan sekaligus pentingnya kenapa kita tuh bisa desain juga di tengah sebagai manusia yang sibuk. Ini tuh cara paling tanggung buat aku ya buat istirahatin mental kita karena dengan menjaga mau tetap happy lewat hobi yang kita nikmati, tugas kuliah pun jadi terasa lebih ringan dan kita bisa jalan hal-hal itu dengan semangat. Terus di sini tuh aku ada kasih rekomendasi film dan juga playlist album dari Taylor Swift. Misalnya kalau misalkan kamu butuh yang ringan-ringan aja gitu, ini ada series Emily in Paris, terus ada juga film Wild Child dan ada Middle. Playlist yang cocok itu dari album Lover ada lagu Cruel Summer.
Terus juga ada kalau misalkan pengen yang satu tuh sendu, terus juga pengen relax itu ada Twilight sama Postpohat dan After. Terus album yang cocoknya itu ada Cardigan. Nah terakhir itu kalau misalkan pengen yang vibes kerajaan Inggris itu ada series Bridgerton. Terus kalau pengen yang kayak romantis kampus-kampus itu ada Off Campus. Dan kalau pengen yang agak lebih emosional itu ada It Ain't Sweet Eyes. Ini albumnya ada dari Well udah sih itu aja. Ada waktu tengah juga karena hidup itu terlalu sayang dilewati tanpa argumen dan kita yang ingin begitu pertanyaan dari aku. Teman-teman ada yang ditanyain? Udah cukup atau ada yang mau? Ya silakan Nadia mau tanya, kan kamu selalu nonton film dan itu menjadi hobi kamu. Kalau misalnya lagi padat-padatnya jadwal kuliah, kamu sempetin nonton film atau enggak? Dan itu cara bagi waktunya gimana? Kalau aku ya, kalau misalkan sibuk banget kuliah dan kita tuh baru sempat membuka jam 3 malam, itu aku masih sempetin sih bentar, tapi nggak yang dari awal, aku langsung ke intinya aja gitu, langsung ke tengah gitu kayak biar lebih dapet cerita dari film itu, jadi nggak ngikutin banget dari awal. Jadi itu pun kalau misalkan emang lagi sibuk banget, aku nggak nonton film baru, jadi aku nggak iwat film-film lama udah pernah aku tonton sebelumnya. Oke, terima kasih. Sama apa ada lagi mau nanya? Dimainkan oleh 2 atau 4 orang dengan memukul satu ok melewati net untuk memperoleh poin. Nah, kenapa sih saya ini suka banget sama badminton? Karena olahraga ini tuh nyenengin, terus nyehatin dan dapat melatih kecepatan, fokus, serta kerjasama saat bermain. Selain itu, badminton juga menjadi salah satu cara yang baik untuk mengisi waktu luang dan mengurangi stres. Nah, setelah main ini pasti ada tujuannya kan dari permainan. Nah, tujuannya itu memukul saat tetap melewati net agar jatuh di area lawan dan mencegah lawan melarikannya. Nah, pemain perolehkan 1 poin setiap kali lawan melakukan kesalahan atau saat tetap ini jatuh di area lapangan lawan. Pertandingan umumnya menggunakan sistem best of 3 game dengan setiap game dimainkan hingga 21 poin. Selanjutnya ada pelanggaran. Pelanggaran ini itu seperti kok keluar dari garis lapangan, menyangkut atau tidak melewati net, raket atau tubuh pemain menyentuh net saat permainan berlangsung, memukul kok 2 kali berturut-turut oleh pemain atau pasangan yang sama, salto mengenai tubuh atau pakaian pemain, jaga posisi kaki tidak benar saat melakukan servis, menginjak garis servis. Adapun servis dilakukan di atas batas pinggang atau tidak sesuai aturan dan mengganggu konsentrasi lawan, misalnya dengan sengaja berpihak atau menghalangi permainan. Nah, itu pelanggaran dari permainan badminton. Nah, selanjutnya itu ada implementasi hobi. Nah, yang pertama itu rutin berolahraga. Nah, dengan rutin berolahraga pemain badminton ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, yang kedua itu ada berlatih secara konsisten. Nah, untuk meningkatkan kemampuan seperti teknik, kelincahan, dan konsentrasi. Nah, yang ketiga itu bermain bersama teman atau mengikuti turnamen. Nah, guna untuk memperluas relasi, melatih kerjasama, dan membangun sportivitas. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Bermain badminton adalah olahraga yang dimainkan secara tunggal atau ganda dengan tujuan memukul satu kok melewati net agar jatuh di area lawan untuk memperoleh poin. Permainan ini membutuhkan kecepatan, ketepatan, kelincahan, dan strategi agar permainan berjalan adil,
Setiap pemain harus mematuhi aturan dan menghindari pelanggaran seperti shuttlecock keluar lapangan, menyentuh net, ataupun melakukan servis yang tidak sah. Sekian itulah presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, boleh. Oke, jembatannya Maria kan Jadi mau Viola atau aku nih? Boleh. Dulu. Viola dulu nanti aku. tanya Maria kan kamu kan hobinya kan nih badminton. Nah, di perkuliahan ini kamu udah pernah nggak main badminton itu, dan pastinya kan banyak tugas. Nah, kapan kamu bisa bermain badminton tersebut? Izin jawab ya, Vio. Nah, kalau misalnya di perkuliahan aku belum sih, cuman aku kan setiap minggu kan pasti pulang kan. Nah, itu aku di rumah pasti aku main, ataupun aku senggangin buat nonton turnamen-turnamen gitu. Oke. Oke, selanjutnya Adam. Kalau aku, kamu kan hobinya badminton nih. Badminton kan mainnya kayak dengan dipukul menggerakkan raket. Nah, kan banyak yang olahraga yang serupa seperti padel, tenis, meja, tenis, kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira kamu suka juga nggak sih main yang kayak begitu, atau bener-bener cuma badminton aja gitu? Izin jawab ya, Dam. Kalau misalnya kayak padel, tenis, itu tuh kayak menurut aku tuh beda. Beda cara ininya, raketnya juga kan beda kan, kayak lebih berat juga kan. Jadi tuh enggak, aku kurang suka sih. Karena kayak susah aja gitu. Aku dari kecil sih suka badminton, jadi kayak terbiasa aja. Oke Maria, makasih banyak. Oke. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Cukup Maria, mungkin bisa dilanjut ke presentasi berikutnya. Oke. Jika cukup, eh, aku tutup ya teman-teman. Aku lanjutkan ke Utami. Ya, Maria boleh minta bantu tolong buat share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin masuk. Perkenalkan, nama aku Utami dengan ujung NIM 55. Di sini aku bakal mempresentasikan hobi dan keahlian aku. Lanjut. Nah, jadi hobi kami itu adalah baking. Baking itu tuh merupakan proses mengolah makanan, khususnya kue, dengan cara memanggang adonan yang sudah dibuat menggunakan panas kering di dalam oven hingga makanan tersebut matang dan merata. Nah, tujuan dari baking ini tuh yang pertama itu menghasilkan kue yang matang dan berkualitas dan pastinya sehat. Yang kedua itu bisa banget buat kreativitas dan keterampilan kita. Yang ketiga, bisa banget sebagai sarana hobi dan sarana relaksasi biar kita terhindar dari stres-stres kayak tugas kuliah ataupun tugas-tugas yang membebani kita. Yang keempat itu bisa banget menjadi peluang usaha. Nah, di sini ada fun fact-nya, kenapa aku bisa suka baking. Aku suka baking karena aku itu suka makan dan suka ngemil. Selain itu, dari dulu juga aku tuh suka melihat ibu aku tuh buat sesuatu yang banyak di dapur, apalagi kalau misalnya mau lebaran. Ibu tuh suka banyak banget bikin kue. Nah, dari situ karena aku melihat dan sering membantu, sering mencobanya, aku jadi keterusan. Jadi aku jadi suka.
Jadi lalu karena aku suka baking, jadi keterusan sampai sekarang. Kenapa? Karena baking itu menurut menyenangkan. Selain kita bisa buat makanan sendiri, kita juga tuh bisa buat sesuatu yang biar kita tuh nggak stres. Jadi bisa buat mengisi waktu luang waktu aku libur di weekend. Kalau misalnya aku punya kegiatan, biasanya aku lebih banyak buat kue karena bisa dimakan sendiri. Lanjut. Mulai lanjut, Maria. Nah, selanjutnya itu kue apa aja sih yang pernah aku buat? Kue yang pernah aku buat itu yang pertama ada cookies, ada kue nastar, ada kalau misalnya waktu lebaran ya aku sering bantuin ibu aku tuh biasanya bikin kue nastar, bikin kue mawar, terus ada kastengel, ada kue yang bulan terus pakai pakai gula itu. Terus aku bikin brownies, aku bikin bolu juga. Ada banyak banget hal yang aku pengen buat dan ada juga yang belum, tapi aku pengen buat. Nah, terus aku juga pernah buat cinnamon rolls, walaupun itu hasilnya nggak yang sesuai ekspektasi aku, dia nggak ngebulet gitu. Terus di di sini tuh aku buat kue itu kalau misalnya aku punya waktu luang di weekend kalau misalnya nggak ada kegiatan. Terus aku juga pernah jualan waktu SMA. Selanjutnya yang ketiga itu, aku tuh sering banget bantuin ibu waktu lebaran. Jadi kayak ibu sekarang udah punya temennya kalau misalnya lebaran buat bantuin bikin kue. Nah, kesimpulannya itu baking itu merupakan hobi aku dari kecil karena terinspirasi dari ibu aku. Selain untuk mengisi waktu luang, hobi aku juga itu baking menurut aku bisa menghilangkan atau eh, mengurangi rasa stres aku, terus juga bisa menjadi ladang usaha atau bisnis kalau misalnya kita beneran beneran mencoba untuk menjalaninya. Nah, itu sekian dari presentasi aku. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman. Oke, Regina, boleh silakan. Iya, Utami, kan tadi kamu bilang kalau misalnya SMA itu kamu pernah jualan. Nah, kamu pernah kepikiran nggak untuk menjadiin itu ide usaha atau cuman sekedar hobi aja untuk refreshing dari padatnya jadwal kuliah? Terima kasih Regina atas pertanyaannya. Oke, pernah nggak sih aku kepikiran buat jualan? Jujur, pernah. Kayak aku pernah kepikiran sempet apa aku ngambil kelas baking aja ya. Kayaknya gak usah kuliah deh, mending gue ambil kelas baking terus aku buka toko kue sendiri gitu. Kalau misalnya aku punya waktu luang ataupun aku emang sesuatu saat nanti aku berniat untuk eh, merelasikan hobi aku menjadi sebuah bisnis, aku mau. Dan menurut aku itu bakal menyenangkan karena menjalani hal yang kita suka untuk kegiatan sehari-hari itu pasti happy gak sih? Apalagi kayak aku suka bikin kue, terus aku jualin ke orang-orang, jadi orang-orang bisa makan hal yang aku buat, jadi aku senang bisa kayak gitu. Terima kasih. Iya, seperti itu Regina. Eh, Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Utami. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Mela atas kesempatannya. Aku balikan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, gimana semuanya udah pada presentasikan? Sudah.
Udah. Maka dari itu sudah selesai kita presentasinya, maka selesai pula sesi kita untuk mengerjakan tugas presentasi ini. Untuk itu kepada Bang Melan kami persilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Kalau dari saya sih cukup ya. Iya, Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, maka dari itu kita waktunya untuk beristirahat. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena hari ini telah siap untuk mengerjakan tugas. Untuk itu, sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin di screenshot dari aku aja ya, biar kelihatan semuanya. ini saya harus on cam apa enggak usah? Boleh Bang on cam Bang, biar kita kelihatan semuanya. Siapkan gaya terbaik kalian ya teman-teman. Kita sambil nunggu Bang Melan on cam dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Teman bisa kembali melakukan aktivitasnya dari masyarakat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Melan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Love you.